di mana kelainan tersebut mempunyai satu kepala namun dua muka, yang bisa diartikan yaitu satu tubuh namun. Bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, Bray. Lain Bray, still here. Welcome back to Ibai. Bye. Halo Bray, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga terus semangat untuk menjalani hari-hari. Nah, kali ini gua mau bertanya dulu nih Bray. Pernah nggak kalian semua ini melihat seseorang ataupun manusia dengan bentuk yang sangat aneh? Nah, bentuk sangat aneh di sini yaitu mempunyai sebuah kelainan yang benar-benar aneh dan juga langka. Nah, kali ini gua mau bahas tuh tentang sebuah kelainan tersebut yang benar-benar menimpa kepada seseorang. Di mana kelainan tersebut yaitu benar-benar aneh dan juga tidak pada umumnya gitu mempunyai hal seperti ini. Oke, kita telusuri gimana ceritanya, Bray. Tepatnya pada tahun 1896, seorang dokter menerbitkan ensiklopedia medis yaitu membahas tentang kasus anomali atau bentuk tubuh yang sangat aneh dan langka di dunia. Salah satunya menimpa kepada bangsawan yang sangat kaya di negara Inggris, yaitu laki-laki yang bernama Edward Modric. Dia mengalami sebuah kelainan yang sangat langka sekali gitu, di mana kelainan tersebut mempunyai satu kepala namun dua muka, yang bisa diartikan yaitu satu tubuh namun dua kepala. Nah, kan gimana Bray, ngeri nggak tuh? Gimana kalau misalkan satu kepala mempunyai otak, yang satu lagi tidak mempunyai otak gitu kan? Gimana? Pada abad ke-19 yaitu menimpa kepada Edward Modric ini adalah salah satu keluarga yang berasal dari keluarga terkaya dan juga bangsawan di negara Inggris, di mana dia mempunyai sebuah muka yang sangat tampan dan otak yang sangat pintar dan cerdik, dan juga mempunyai kelebihan yaitu memainkan semua alat musik dan bisa dikatakan mahir di dunia permusikan gitu, Bray. Nah, kelainan itu adalah mukanya itu yang satu di depan dan satu lagi di belakang nih. Namun yang di belakang itu mukanya itu jelek, penyok dan juga terlihat jahat gitu kan. Namun dia tetap hidup sama kayak muka depan, bisa ketawa, bisa menangis, kan aneh kan. Nah, yang satu lagi bisa bicara nih. Tapi bicaranya itu cuma membisikkan doang. Cuman si Edward doang yang bisa mendengar gitu. Nah, ini benar-benar sangat aneh dan juga gimana gitu ya kalau kita melihatnya ini kayak nyata atau enggak gitu kan. Nah, Bray, jadi kalau misalkan si Edward nih mengalami sebuah kebahagiaan, nah wajah tersebut itu malah mencibir ataupun ya mengoceh gitu kan, tidak karuan dan juga tidak jelas. Dan sebaliknya kalau misalkan si Edward mendapatkan sebuah kesedihan, dia tuh akan senang gitu, ketawa gitu kan, tidak karuan juga itu kayak gak jelas gitu kan. Nah, itu bener-bener sangat aneh nih, Bray. Jadi kayak sebaliknya, halnya itu kayak ada yang baik, ada yang buruknya gitu. Tepatnya nih kalau misalkan si Edward mau tidur, Bray, jadi si muka tersebut ini mengoceh terus membisikkan dengan menggambarkan sebuah neraka katanya gitu kan. Jadi si Edward ini menganggapnya ini adalah sebuah gambaran setan gitu. Aduh, bener-bener aneh gitu kan. Gimana tuh rasanya ya kalau bener-bener terjadi ya gitu kan. Kayak mengganggu banget gitu dalam kehidupan gitu kan. Padahal ya susah gitu antara dipercaya atau tidak gitu kan, sangat bingung. Saya juga membacanya ya ataupun mengetahuinya tentang sebuah berita tersebut ini kadang percaya atau enggak ya, kadang-kadang saya juga ketawa lah, kok nyata gitu, kok ada gitu kan. Jadi bingung kan. Dikarenakan masih muda, si Edward ini langsung mengalami sebuah depresi dan ketidakpercayaan diri dan tidak bisa menerima sebuah kelainan tersebut yang menimpa pada dirinya. Nah, dan dia tuh langsung berkonsultasi ya kepada sang dokter-dokter dan sekian banyaknya di negara Inggris. Namun sang dokter apa daya tidak bisa membantu hal tersebut. Nah, nih Bray, ring gak tuh gimana kan? Bingung gitu kan. Nah, dan si Edward ini sempat mengurung diri yaitu lumayan cukup lama dan dia menolak sebuah kunjungan-kunjungan kepada dirinya, salah satunya yaitu dari keluarga gitu. Jadi tidak menerima lah. Jadi ya gimana gitu kan, bingung gitu kan. Kasihan juga gitu. Dan apa daya Bray yang tidak diinginkan oleh keluarga dan teman-temannya tersebut,
Edward pun langsung memutuskan bunuh diri pada usia 23 tahun yang dimana dia sebelum meninggal itu membuat dulu surat ya ataupun sepucuk surat yang di dalamnya itu bertuliskan mohon untuk menghilangkan dulu sebuah wajahnya sebelum dia dikuburkan. Dikarenakan si Edward ini tidak mau mendengar lagi sebuah bisikan-bisikan dari muka tersebut ketika dia mati ataupun mengikutlah ke dalam sebuah kematian tersebut. Jadi aduh sangat bener-bener sudah hilang gitu kan, hilang kehidupannya ya, sudah pasrah dia kan. Dikarenakan ya mungkin kalau kita mah itu mumet atau kalau kita mah itu bener-bener jengkel lah gitu kan. Nah, setelah kejadian tersebut beberapa tahun ke belakang banyak sekali berita yang bertebaran di internet bahwa tentang sebuah kasus sang Edward Modric ini yang mempunyai penyakit yang sangat langka. Nah, pada tahun yang sama juga, dua dokter yang bernama Georgie dan juga David Paipi menjelaskan tentang penyakit seorang Edward ini yang benar-benar sangat langka di dunia dan juga mempunyai bentuk fisik yang sangat langka. Ia juga menyebutkan kasus kelainan tubuh lainnya, yaitu diantaranya wanita yang mempunyai ekor ikan, seorang pria dengan tubuh laba-laba, dan juga pria yang memiliki setengah manusia dan setengah kepiting. Jadi Bray kayak gimana gitu, kayak dongeng menjadi nyata gitu kan. Ya entahlah itu kan bisa percaya atau enggak. Nah Bray, kasus ini terus meluas gitu kan. Banyak orang yang benar-benar mencari tentang kebenaran tersebut yang dimana faktanya ataupun yang ditelusurinya itu benar-benar si Edward ini tidak dicatatkan yaitu dengan lahirnya tahun berapa dan juga kematiannya tahun berapa. Jadi masih dipertanyakan Bray. Jadi sebuah kayak apa ya, penasaran gitu, kayak orang-orang tuh mencari tahu ini benar-benar penasaran gitu, kasus-kasus yang benar-benar booming pada waktunya, Bray. Nah, lagi-lagi Bray ini di tengah-tengah perhebohan kasus tersebut ya, muncullah sebuah tengkorak yang benar-benar dipercayai itu adalah tengkorak seorang Edward ya, atau kepala tengkorak ya seorang Edward. Yang di mana ternyata kepala tersebut itu dibuat oleh seorang seniman yang berimajinasikan tentang sebuah tengkorak atau tentang sebuah kepala si Edward ini. Nah, lama-kelamaan nih sebuah seniman tersebut itu ditelusuri nih, dan ternyata si seniman tersebut pun mengetahui tentang cerita si Edward ini dari asal sampai dia meninggal. Nah, namun dipertanyakan Bray mengapa dia membuat sebuah, tengkorak ataupun kepala tengkorak tersebut ya. Namun dia menjawab yang tidak lain tidak bukan hanya untuk hiburan saja. Nah, Bray kan jadi kayak gimana ya, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Jadi mencari ketenaran dalam sebuah kasus orang gitu kan. Jadi kayak gimana ya, bener-bener pinter ini seniman gitu kan. Tidak masuk akal Bray, beneran kalau misalkan dipikirkan tidak masuk akal gitu kan. Nah, mengingatkan nih tentang kasus tersebut ya, kasus yang kemarin-kemarin yang di mana kasus ini menimpa kepada salah satu orang cewek ataupun bayi cewek ya, yang berada di negara India dan kejadiannya pada 2008 seorang bayi cewek lahir yang tidak lain ataupun tidak salah ya dinamai Lali Singh bayinya itu yang mempunyai kelainan yaitu berkepala ganda Bray. Jadi beda ya sama si Edward. Kalau si Edward kan kepala satu bermuka dua, namun ini kepala dua berarti muka dua kepala dua gitu Bray. Nah buat kalian yang ingin penasaran bisa search ya telusuri yaitu kasus kejadian atau menimpa kepada seorang bayi cewek. Nah, namun tidak lama si bayi tersebut setelah lahir yaitu 2 bulan langsung dia meninggal. Nah, oke Bray, itu saja ya cerita dari gua kali ini dan buat kalian jangan lupa terus standby di channel gua dan jangan lupa untuk subscribe, like juga dan kalau bisa di berbagi ataupun di-share ya kepada teman-teman kalian ataupun kepada keluarga kalian. Oke. Dan tunggu video-video selanjutnya tentang sebuah cerita-cerita lagi dari gua ya. Sebuah konspirasi, sejarah, horor ya. Oke, nanti gua upload lagi ya. Dan gua pamit sekian saja dan salam pengangguran. Ciptakan mimpi jadi kenyataan.